Saya Alexandra Lavenigratia Gosal dari kelas 97. Hari ini saya akan menjelaskan tentang benua dan samudra. Benua adalah massa daratan yang memiliki karakteristik tertentu. Pembagian benua ada 6, yaitu 5A dan 1E. Sedangkan samudra ada 5, yaitu Samudra Selatan, Samudra Arktik yang ada di kutub utara dan merupakan laut yang beku, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik yang merupakan samudra terluas, dan Samudra Hindia. Samudra atau yang biasa disebut dengan lautan atau ocean dalam bahasa Inggris adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung di seluruh permukaan bumi yang dibatasi oleh benua dan pulau-pulau besar. Di dunia terbagi atas 5 benua yang dapat ditempati, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan juga benua Australia. Benua Asia dijuluki dengan benua kuning. Benua ini terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayah benua Asia berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan termasuk Indonesia. Batas benua Asia antara lain, di sebelah utara adalah Samudra Arktik, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Serta Selat Bering dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Benua Asia adalah benua terluas di dunia. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Puncak tertinggi di benua Asia adalah Gunung Everest dengan tinggi 8.848 meter dari permukaan laut. Sedangkan bagian terendahnya adalah Laut Mati yang terletak 394 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang adalah Sungai Yangtze dengan panjang 5.800 km dan danau terbesarnya adalah Danau Aral dengan luas 66.457 km persegi. Iklim di Asia sangat beragam. Hal itu karena wilayah Asia yang sangat luas. Di sekitar Khatulistiwa beriklim tropis dengan variasi vegetasi, seperti hutan hujan tropis, hutan musim tropis, sabana tropis, dan juga gurun. Di sebelah utara dari zona tropis merupakan wilayah beriklim subtropis dengan kondisi lembab. Hal tersebut dipengaruhi oleh iklim maritim karena letaknya yang dekat dengan laut. Ada juga sabana, stepa, dan gurun. Selanjutnya ada iklim maritim di pesisir Samudra Pasifik dan ada iklim benua yang bersifat kering di tengah-tengah benua atau daratan yang luas. Iklim tersebut terjadi karena sifat hujan yang cenderung jatuh di pesisir sehingga angin yang menuju ke tengah dataran bersifat kering karena tidak membawa awan. Kemudian ada juga iklim kutub di wilayah-wilayah utara benua Asia karena terletak di sekitar lingkaran kutub utara. Ciri-ciri wilayah dengan iklim kutub terdapat salju dan tundra di sekitar wilayah tersebut. Di beberapa tempat juga, seperti Puncak Everest dan Puncak Jaya terdapat salju. Hal itu disebabkan karena letaknya yang sangat tinggi, sehingga suhu udara menjadi sangat rendah dan air pun berubah menjadi es. Flora dan fauna di Asia pun sangat beragam. Di zona wilayah beriklim subtropis memiliki tumbuhan khas, seperti pohon bunga sakura yang ada di Jepang. Pohon sakura merupakan contoh tumbuhan di hutan musim. Tumbuhan yang tumbuh di hutan musim cenderung bersifat homogen. Tumbuhan-tumbuhan tersebut beradaptasi sesuai dengan perubahan musim. Benua Asia memiliki variasi 4 tipe fauna. Yang pertama, fauna paleartik yang tersebar di kutub utara, Asia Timur sampai perbatasan Eropa. Kedua, ada fauna oriental yang tersebar di Asia Selatan dan sebelah barat Asia Tenggara. Ketiga, ada fauna Australian yang tersebar di Indonesia bagian timur dan Australia. Yang terakhir, ada fauna Etiopian yang ada di sebagian kecil wilayah Timur Tengah. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lain, yang didasarkan pada perbedaan budaya daripada aspek fisik wilayah. Di Asia Barat ada negara Irak dan Turki, Asia Tengah ada negara Uzbekistan dan Kirgistan, Asia Timur ada Korea Selatan dan Taiwan, Asia Selatan ada Nepal dan India, Asia Tenggara ada Indonesia dan Singapura, dan yang terakhir ada Rusia. Setiap benua mengalami dinamika penduduk.
Dinamika penduduk dapat terjadi karena faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dinamika penduduk Asia berdasarkan data World Population Datasheet pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397 juta jiwa pada tahun 2015. Artinya, penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Penduduk benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Di Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritas adalah ras Kaukasoid atau Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab, didominasi ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat bagian utara didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Nah, itu tadi merupakan penjelasan saya tentang benua dan samudera. Sekian dari saya, terima kasih.